Bapak dulu kan. Saya adiknya almarhum Papa Vena, tantenya Vena. Jadi memang kemarin siang ya sekitar 3:30 mungkin ya kami dapat kabar kita dari keluarga, WhatsApp grup keluarga, kita dapat kabar gitu dari salah satu adik Papa Jimmy, jadi salah satu kakak saya, yang satu lagi yang di Bandung, Dokter Maya. Dia kirim berita di grup bahwa Pak Jimmy ini pingsan di Grand Wijaya dan kaku badannya. Jadi semua diminta merapat ke sana, dan kakak saya yang terima berita itu kebetulan merupakan kontak terakhir dari Papa Jimmy. Jadi Senin malamnya memang Papa Jimmy teleponan dengan kakak saya yang namanya Maya, sehingga orang di Grand Wijaya ini ya alhamdulillah banget menemukan kontak terakhir dari malam sebelumnya, yaitu kakak saya yang Maya yang di Bandung. Dan kakak saya langsung menghubungi Vena dan adik-adiknya semua. Rupanya di Grand Wijaya petugas juga kontak Vena, tapi Vena sedang ada urusan, nggak pegang handphone. Jadi dari 2 kontak terakhir yang ada di handphone Papa Jimmy tersebut hanya nama Vena dan nama Maya. Ya, jadi yang tersambung yang nama Maya, yaitu adiknya papahnya Vena, tantenya Vena, dan semua akhirnya langsung gerak mendatangkan ambulans. Tapi memang jangka waktunya agak terlalu panjang, sehingga pada saat ambulans datang sampai 2 ambulans, sebenarnya kelihatannya kondisinya juga sudah nggak ada pada saat itu. Nah, jadi ya memang keluarga terdekat adalah kebetulan suami saya, berarti omnya Vena dari daerah Blok M Plaza, langsung merapat dan dia langsung hubungin reception di Grand Wijaya untuk tanya secara jujur bagaimana sebenarnya kondisi Papa Jimmy. Ya reception di sana memang dengan jujur mengatakan denyutnya sebenarnya sudah nggak ada. Nah, jadi kelihatannya memang pingsan kaku tersebut adalah satu statement Papa Jimmy sudah nggak ada, berarti jadi kita ikhlas, kita pasrah bahwa memang jalannya adalah seperti ini. Almarhum tidak menyusahkan, tidak merepotkan siapapun gitu ya, tetapi selalu dibalik kesulitan ya, kesusahan itu ada kemudahan. Ya ada mukjizat bahwa Mbak Vena bisa kembali ke Jakarta tepat waktu, which is kita semua pesimis awalnya kemarin apakah bisa Vena menguburkan, karena dalam agama Islam teman-teman tahu semua bahwa kita tidak bisa lebih dari 24 jam untuk menguburkan. Jadi semuanya memang sudah diatur yang di atas. Vena bisa dapat tiket tadi pagi dari Bali, dan bisa tepat waktu mengambil alih semua prosesi pemakaman ayahnya tercinta. Mungkin itu, kalau Vena udah ready silahkan untuk menambahkan. Ya, jadi aku tuh kemarin memang lagi di Bali sama Fania karena memang jadwalnya liburan. Jadi emang ada yang nelpon, tapi karena aku di pantai aku nggak terlalu denger kan. Tuh, HP 5 kali miss call, terus ada WA. Itu WA-nya, "Kak, maaf saya petugas dari salah satu Mitra sehat lah, tempat pijet sehat gitu." Terus aku bilang, ini siapa sih gitu loh, aku masih diam aja karena aku tuh tahu papaku tuh nggak mungkin sakit gitu, karena kan terakhir ketemu ulang tahun mama ya, masih sehat, masih nyanyi-nyanyi. Jadi aku pikir maksudnya apa nih kaku, pingsan tuh aku nggak ngerti gitu loh. So aku bilang, telepon, "Kenapa Mbak?" "Iya, bapaknya nih tadi waktu saya mau pijet tiba-tiba pingsan, kaku, terus
maksudnya gimana ya, denyut nadinya lemah. Terus aku bilang, waduh saya di Bali, gimana ya mbak ya, udah dipanggil ambulans belum? Udah, tapi bapaknya nih sekarang nggak bangun-bangun. Aku panik kan. Terus aku telepon mama, nggak bisa, aku telepon semua nggak ada yang bisa karena memang jam kerja ya. Akhirnya aku telepon lagi sama mbaknya, aku bilang pastiin lagi deh mbak tuh gimana kondisinya. Akhirnya bisa telepon adikku Reza, dikirim apa ambulans, Ambulans. tapi aku udah bingung gitu loh mau ngapain. Terus Panik. Tata telepon, pokoknya udah Mena doain aja nih, kayaknya denyut nadinya lemah. Aku Lemah sekali. udah nggak tahu deh, udah nangis di pinggir pantai, tapi aku harus pulang ke hotel dulu kan. Aku harus urus gimana caranya dapat tiket di tengah orang lagi liburan semua kayak gitu. Jadi ya nggak tahu deh, pokoknya dari Kute sampai hotel tuh aku nangis sambil nyetir. Tapi alhamdulillah akhirnya ada yang bantuin, bisa dapat tiket cuma siang. Terus alhamdulillah lagi malamnya ada yang kasih lagi bantuan bisa berangkat pagi supaya aku masih bisa ketemu papa. Itu aja sih. Jadi aku terakhir ketemu papa tuh Di ulang tahunnya mama, dan dia tuh seneng banget ulang tahun mama. Ya papa emang orangnya kan nggak pernah kelihatan sedih ya. Jadi aku tuh kaget banget papa tuh tiba-tiba pergi sendiri naik motor, pijet sendiri. Untung aja handphonenya nggak di lock gitu. Bisa bayangin nggak kalau teleponnya di lock terus dia orangnya mau hubungin siapa gitu. Ya itu sih aku masih Ya memang ngeluh nggak enak badan Seninnya, makanya mau pijet. mau pijat, sakit semua badan. Sebelumnya ada riwayat sakit nggak sih? Papa memang punya jantung. Papa kan memang sekeluarga nih kita turunan jantung. Dan Kakek sudah aku pasang ring. udah pasang ring. Cuma aku lihat papa tuh orangnya optimis sih. Usianya 74 dia masih buka toko. 73 ya, belum 74. Terus dia juga sama aku tuh terakhir ini deket banget. 5 tahun terakhir ini ya. Apalagi waktu aku ada kasus tuh aku inget banget. Ya, Aku tuh backup selalu sama luar papa. biasa ya. Ya Rena. Ya udah. Udah Ya seneng. udah. Aku Iya, belum nyenengin banget karena terakhir aku inget banget kita mau ke Bandung, aku nggak bisa karena Fania lomba nyanyi. Itu yang aku nyesel banget. Kita sampai voting aku bilang aku nggak bisa karena Fania les nyanyi. Terus dia ngomong kan apa nggak tahu sampai umur berapa. di grup. Terus aku tetap bilang nggak bisa pak. Mena tuh mesti nemenin Fania lomba nyanyi ya. Akhirnya aku mama sama tanteku satu lagi. Ya itu mungkin dia udah ngerasa kali itu bulan apa ya? Desember tanggal 20 ya. 20-an sebelum Ya itu terakhir dia minta pengen banget ke kita Bandung. pergi semua, tapi aku nggak bisa, aku bilang karena aku mesti nemenin Fania itu. Ya itu sih yang aku nyesel, aku belum ngerasa nyenengin papaku gitu loh. Ya sekarang aku coba tinggal punya mama, berasa banget ternyata kehilangan orang tua. Aku tuh sering debat sama papa, sama sebenarnya aku sering debat sama mama karena usianya kan aku sama mama papa kan cuma 17 sama 20 ya, jadi kayak teman gitu. Cuma begitu kemarin aku tuh lemes banget di Bali, aku tuh pengen banget mimpiin papa tadi malam tapi dia nggak datang. Aku ngerasa aku kurang banget waktu gitu. kan itu perasaan Mena belum tentu ya. Papa kan belum tentu punya perasaan itu. Kan udah nggak usah dipikir. Padahal on the way, Pak Tala juga on the way. Aku udah nggak bisa mikir siapa-siapa lagi, mikir gimana caranya aku dapat tiket dari Bali. Bayangin aku sampai mikir nggak dapat tiket sama sekali dari kemarin. Alhamdulillah aku bisa dapat tiket, itu aja aku pikirin. Siang. Iya. Terus dapat lagi dibantu bisa pagi. Ya itu bersyukur. Mbak, berarti untuk sakit jantungnya sejak kapan sih Mbak? Udah lama, papa tuh udah lama. Cuma dia orangnya kan easy life, dia orangnya suka nyanyi, dia orangnya tuh suka yang seneng-seneng liburan sama keluarga. Dan terakhir ini kan papa tuh fokus banget sama adikku yang satu lagi ya, Alvin, yang berkebutuhan khusus.
ya dia banyaklah berubah, dia banyak menyadari gitu bahwa papa tuh banyak salah sama mungkin sama Mena, sama adik-adik Reza, Barena. Jadi dia kayak terakhir ini tuh bijak banget gitu loh. Ya aku kan sempet jauh sama papa, tapi deket lagi tuh beda gitu yang sekarang. Di usianya dia tuh dia sergap banget, apalagi waktu kasus aku tuh dia nomor satu setelah papa Robi gak ada ya. Dialah yang belain aku di kasus cerai, di kasus apa, dan dia paling sering ngontek aku. Dan aku inget banget aku pernah sakit ya, Ma, inget nggak? Sakit aku yang pengen pamit-pamit, mama papa tuh datang, sampai papa bilang enggak lah, papa duluan, pasti kalau yang dipanggil nggak mungkin kamu. Jadi aku berasa banget sekarang. Aku tuh kurang banget gitu loh. Dia jadi anak paling nomor satu, tapi mungkin kurang nyenengin kali apa gimana. Karena terakhir nggak bisa, ya itu mau ke Bandung aku yang nggak bisa. Berarti itu sebagai salah satu penyesalan dari Kak Bella. Iya, karena aku tuh sampai voting kan, kita sekeluarga gara-gara aku yang nggak bisa. Karena kalau aku ikut pasti mamaku kan support Fania juga, Yabe juga, ada ya Pak. Jadi dia sampai bilang masa sih keluarga gak ada waktu. Ya itu terakhir dia requestnya apa maksa Ya, gitu loh, pengen, kayak pingin banget ya, itu mungkin terakhir. Ini bisa menjadi berarti ini bisa menjadi pembelajaran buat Kak Bella juga. Iya. Lebih share waktu. Tapi pilihannya sulit karena Fadia kan emang lomba nyanyi ya. Dia berbulan-bulan latihan, ya aku susah juga. Sebenarnya aku sih bilang aku bisa aja nyusul, tapi waktu itu gimana sih Nah, ceritanya? kalau nyusul terlalu pendek juga Iya. karena kita hanya 1 malam gitu Jadi rencananya. ya akhirnya kita reschedule lah. Iya. Dia pengen sekali ngerasain ada high age Iya. baru yang 9 seater, ada karaoke, ada kursi massage-nya, dia pengen Iya. sekali. Jadi Papa papa bilang yang ada. muda-muda udah nggak usah, Iya. yang tua aja. Iya. Iya, duduk di situ udah Iya. plan gitu, yang muda-muda pakai wus, kita udah plan begitu gitu. Ya itu sih, itu aja yang aku ingat dari papaku. Ya aku mohon doanya buat papaku, niscaya papaku ditempatkan sama Allah di tempatnya terbaik, dan kita semua bisa ketemu di surganya Allah. Amin. Amin. Makasih ya. Buat anak terakhir, Vera berangkat dari mana? Ya pokoknya aku bilang papa Jimmy udah nggak ada, aku udah sampai nggak nanya dia di mana. Yang penting pokoknya udah kamu cepet Udah kesini sama ngabarin, Atala, ya. dia nggak tahu. Mungkin nanti bisa cek sendiri Mbak. Yang jelas aku dia udah on the way, tapi aku belum tahu. Ya. Minum dulu, minum dulu, minum dulu. Minum dulu.